Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh Suara Penyuluh bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen non-PNS Kota Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, Tuhan masih memberikan sukacita bagi kami, dan Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai dan menopang dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semuanya yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan, karena kami semuanya haus akan kebenaran firman-Mu, haus akan jamahan kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini biarlah boleh menguatkan kami dan boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, awal pertengahan hingga akhir penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Mentalitas Pemenang. Mentalitas pemenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, semua orang ingin menjadi pemenang. Menang atas dirinya sendiri, menang atas segala hambatan, menang segala masalah, ataupun menang dari segala sakit penyakit yang sedang kita alami pada saat ini. Namun pada kenyataannya banyak orang justru mengalami kekalahan di dalam hidupnya, dan hanya sedikit saja yang tampil sebagai pemenang. Ada banyak yang berpikir bahwa seseorang pemenang itu adalah seorang yang tidak pernah mengalami suatu kekalahan atau kegagalan. Dan ini semua suatu pemikiran yang keliru. Ini suatu pemikiran yang keliru. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah kalah. Tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak larut dalam kegagalannya, namun berjuang untuk bangkit kembali dan memperbaiki dirinya. Dan seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetap tidak pernah menyerah. Nah, seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan lanjut lagi, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih arti dua kata yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama,
kita mau melihat kata mental. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental bersangkutan dengan watak atau batin manusia dan yang bukan bersifat tenaga atau fisik. Berarti mental adalah lebih ke karakter kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu dari kata mental. Jadi mental itu adalah karakter. Karakter siapa? Karakter dari kita, manusia yang memiliki suatu karakter. Itu yang dinamakan adalah mental, seperti itu ya. Dan yang kedua, kata pemenang. Pemenang adalah orang atau pihak yang menang. Kita tahu menang juga dapat diartikan mengalahkan atau mendapatkan sesuatu atau hasil. Sebuah keberhasilan sangatlah ditentukan oleh mentalitas yang kita miliki, baik itu keberhasilan dalam aspek studi, karakter, bahkan dalam hubungan kita dengan sesama kita ataupun hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mental yang kita milikilah yang akan menentukan apakah kita akan menang atau kita menerima kekalahan di dalam semua aspek di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu semua dari kita akan lebih memilih untuk menang. Oleh karena itu, kita perlu membangun mentalitas seorang pemenang yang akan membawa dampak dalam aspek kehidupan kita dan juga dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, dalam Kristen kata lebih dari pemenang mungkin saja tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar kata lebih dari pemenang. Mungkin di kebaktian di gereja atau mungkin kita mendengarkan di radio atau di televisi seperti itu ya. Kita sering mendengar kata lebih dari pemenang. Kita telah ditentukan untuk lebih dari pemenang. Jadi sangatlah tidak wajar kalau kita terus-menerus mengalami yang namanya kekalahan dalam aspek kehidupan kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah cerita tokoh Alkitab banyak hal yang kita dapat pelajari tentang sebuah mental pemenang. Kali ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 mengisahkan kehidupan atau mengisahkan Daud pada saat itu, di mana Daud berkelahi, atau pada saat itu Daud menghadapi Goliat yang sangat kuat. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan cerita kemenangan Daud melawan Goliat, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari bersama. Poin yang pertama yaitu Daud berani bayar harga. Daud berani bayar harga. Dalam awal cerita perlawanan Daud kepada Goliat, kita tahu bagaimana Daud disepelekan, bagaimana seorang Daud dianggap rendah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. 1 Samuel pasal
Yang ke-17 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yaitu berani bayar harga. Daud berani membayar harganya. Kita tahu bagaimana Daud disepelekan, bagaimana seorang Daud dianggap rendah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mengungkapkan keadaan di mana Daud dianggap sepele atau bisa dikatakan dijatuhkan oleh Saul saat itu. Karena apa? Karena Daud dibilang masih muda, tidak memiliki pengalaman dibandingkan oleh Goliat yang dari dulu sudah menjadi prajurit seperti itu ya. Nah, tetapi apa yang dimiliki oleh Daud pada saat itu? Daud mau membayar harga untuk setiap keberhasilan dan pencapaian. Ada harga yang harus dibayar. Entah itu hal yang sangat besar atau bahkan hal yang sekecil sekalipun. Banyak orang yang punya keinginan untuk meraih sesuatu yang besar dan diinginkan. Namun apa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Namun cuma tidak semua orang yang benar-benar mau bayar harga. Tetapi beda dengan Daud. Daud berani bayar harga untuk sebuah kemenangan yang diinginkannya. Daud juga mengetahui apa resiko kekalahan yang akan dialami saat dia menghadapi Goliat nantinya. Tetapi pada saat itu Daud mau berjuang. Daud mau maju, mau melawan Goliat walaupun pada saat itu Daud masih muda. Pengalamannya pun belum ada. Tetapi Daud tetap mau maju melawan Goliat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layaknya seperti Daud, kita juga harus siap keluar dari zona nyaman kita dan bayar harga untuk apa yang ingin kita capai. Dan satu hal yang mungkin kita semua belum paham, nyatanya bahwa harga sebuah kemenangan tetap lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah kegagalan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita mau bayar harga apapun yang kita alami pada saat ini. Sesulit apapun masalah dalam kehidupan kita, sesusah apapun dalam perekonomian kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, mari kita mau tetap berjuang untuk mendapatkan suatu kemenangan. Jangan sampai kegagalan yang kita alami membuat kita down, membuat kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi mari, dengan kegagalan yang kita alami, kita mau berjuang lagi. Supaya apa? Kegagalan yang kita alami ini merubah kondisi kita menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa. Walaupun kita mungkin pengalamannya belum banyak, kita tidak tahu apa-apa. Tetapi mari kita mau berjuang. Kita mau dalam setiap kehidupan kita mau bayar harga. Saat kita menghadapi masalah tantangan dalam kehidupan kita mau berjuang. Kita mau di dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah kita menyerah begitu saja dari kegagalan yang kita alami. Tetapi mari pada saat ini kita mau melihat dari kehidupan Daud. Walaupun pada saat itu Daud diremehkan,
Kalau dia masih muda, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, tetapi Daud mau maju. Dia mau berusaha. Dan dia yakin bahwa perjuangan yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang indah. Walaupun harus bayar harga dulu, tetapi Daud mau berjuang. Dia mau berusaha sehingga mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun pada saat itu direndahkan, Daud tidak apa-apa. Dia tidak putus asa, dia tidak rendah diri, dia tidak mundur, tetapi dia terus maju. Dia percaya dengan dirinya kalau dia pasti bisa untuk mengalahkan Goliat pada saat itu. Begitu juga dengan kita. Mari pada saat ini kita memiliki kekuatan, kita memiliki kerinduan, kita memiliki semangat untuk kita bisa merubah segala sesuatu yang orang lain bilang kita tidak mampu. Ya mungkin orang lain merendahkan kita, merendahkan kemampuan kita karena pengalaman kita, karena pekerjaan kita. Mari kita tetap terus maju, terus berusaha, percaya bahwa kita bisa untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Walaupun berat, tantangan, masalah yang harus kita hadapi, tetapi saat kita memiliki semangat, kita pasti bisa untuk mendapatkan apapun yang pada saat ini kita inginkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama, di mana kemenangan Daud melawan Goliat itu adalah poin yang dapat kita pelajari bersama-sama sehingga kita bisa memiliki mentalitas pemenang seperti Daud. Yaitu yang pertama, kita harus berani bayar harga. Kita mau berani bayar harga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan apapun, mari kita mau tetap semangat. Mari kita mau tetap berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Itu hal yang pertama, yaitu berani bayar harga. Hal yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud sehingga Daud memiliki mentalitas pemenang, yaitu yang kedua, Daud penuh keyakinan. Daud penuh keyakinan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mentalitas seorang pemenang senantiasa penuh dengan keyakinan yang memiliki dasar dan akan menghasilkan tindakan ke arah sasaran. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 dan 44. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat yang ke-44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari penggalan cerita Daud ini kita tahu atas dasar apa Daud mengambil tindakan untuk melawan Goliat. Daud memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, dalam aspek kehidupan nyata, kita juga harus
memiliki dasar dalam pencapaian keberhasilan kita. Apa itu dasar yang sangat penting untuk kita dapat mencapai keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita? Yaitu iman yang kuat dalam Yesus Kristus. Itu adalah dasar yang harus kita miliki, sehingga kita mampu untuk mendapatkan suatu keberhasilan, untuk kita mendapatkan atau memiliki mentalitas pemenang, memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita tentunya dapat menghasilkan strategi yang mendukung untuk meraih suatu tujuan. Dan mentalitas penuh keyakinan ini perlu kita bangun dalam aspek kehidupan nyata di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki keyakinan di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan. Kalau pada saat itu Daud diremehkan, direndahkan karena dia masih muda, dia tidak punya pengalaman apa-apa, dia pasti akan kalah untuk melawan Goliat. Tetapi pada saat itu Daud memiliki iman percaya kepada Tuhan. Pada saat itu Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menopang hidup Daud. Sehingga pada saat itu Daud akan ditolong oleh Tuhan dan Daud akan mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Kalau kita mau baca di ayat selanjutnya dalam 45 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45, di sana katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia saat menghadapi peperangan. Dan pada saat itu karena Daud ini memiliki iman percaya kepada Tuhan dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ bahwa Tuhan akan menghabisi, atau pada saat itu Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Itu adalah perkataan Daud. Daud percaya bahwa Tuhan itu yang campur tangan dalam kehidupan Daud dan dalam menghadapi, pada saat itu menghadapi Goliat dan dalam peperangan itu. Karena apa? Karena Daud memiliki iman percaya, pengharapan hanya kepada Tuhan, memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan Daud sendirian. Tuhan tidak membiarkan Daud sampai mengalami kekalahan. Nah, itu yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki keyakinan, memiliki iman percaya kepada Tuhan bahwa di balik semua masalah, tantangan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan yang mau campur tangan, Tuhan yang mengendalikan semua kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang berharap, yang memiliki pengharapan hanya kepada dan memiliki iman percaya kepada Tuhan,
dibiarkan begitu saja. Tetapi Tuhan akan memberkati orang-orang. Tuhan akan menolong orang-orang yang percaya, yang memiliki keyakinan, yang memiliki iman percaya hanya kepada Yesus. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang, Tuhan akan campur tangan di dalam setiap masalah, tantangan hidup, persoalan hidup kita, apapun yang kita hadapi saat ini. Kalau kita memiliki keyakinan dan memiliki iman percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti berikan sukacita, memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Daud pun dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan karena Daud memiliki iman percaya kepada Tuhan dan pengharapan hanya kepada Yesus saja. Kita pun di dunia ini pasti akan diberkati Tuhan seperti Tuhan akan menolong Daud. Tuhan juga akan menolong kita saat kita memiliki pengharapan, iman, percaya hanya kepada Yesus Kristus. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan, memiliki keyakinan hanya kepada Yesus dan iman percaya kepada Tuhan, tidak akan sia-sia hidup kita. Seberat apapun masalah kita, tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti campur tangan dan Tuhan pasti akan bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua hal penting yang harus kita miliki untuk menjadi seorang memiliki mentalitas seorang pemenang, yaitu tadi yang pertama berani bayar harga dan yang kedua memiliki keyakinan yang penuh, iman percaya hanya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah dua hal ini menjadi perenungan bagi kita, di mana saat kita memiliki atau kita ingin memiliki mentalitas pemenang, yang harus kita lakukan yaitu kita harus berani bayar harga dan kita harus memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus, yaitu memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini belum menjadi kekuatan bagi kita. Jangan pernah kita menyerah, jangan kita pernah putus asa. Milikilah. Kita harus memiliki jiwa mentalitas pemenang. Jangan kita memiliki jiwa mentalitas mengalah, tetapi kita mau memiliki jiwa mentalitas pemenang. Dengan apa? Dengan melakukan atau dengan membayar harga, dengan berani membayar harga, dan yang kedua yaitu kita memiliki iman, percaya, keyakinan hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Kau atas kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau seperti Daud Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau pada saat ini percaya kepada Engkau, memiliki iman percaya kepada Engkau, dan kami mau Tuhan membayar harga seberat apapun tantangan yang kami alami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau bahwa Tuhan yang selalu menopang kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai kalah, tapi Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, bila kami mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami mengandalkan Engkau, kami bisa memiliki Tuhan mentalitas sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Saat kami percaya kepada Engkau, bersama dengan Engkau, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami saat ini Tuhan pasti memberikan keberhasilan. Kegagalan yang pernah kami alami tidak membuat kami undur, tidak membuat kami lemah, tetapi kegagalan yang kami alami Tuhan memotivasi kami untuk semangat lagi, untuk kami bangkit dan boleh menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang pada saat ini mendengarkan Radio Betani FM. Tuhan memberkati hidup mereka.
Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan mendengar setiap apapun yang menjadi seruan mereka pada saat ini. Kalau pada saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka. Karena Tuhan dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup menyembuhkan mereka. Dan mereka mendapatkan kekuatan baru yang datangnya dari Engkau. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, masih studi, masih sekolah. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Segala biaya kuliah ataupun sekolah Tuhan juga yang akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM Tuhan yang sampai hari ini masih mengizinkan kami Tuhan untuk membagikan berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati Radio Betani FM bersama dengan staf dan pengurus yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya di Radio Betani FM. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan yang mau campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan mau bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan staf karyawan yang ada di Radio Betani FM ini ya Bapak, sehingga Radio Betani FM ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Memberkati juga gereja Betani yang ada tempat itu. Tuhan berkati Bapak Gembala, majelis yang ada, sidang jemaat yang ada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.